bisa nggak bisa ke depannya, Ganjar harus tampil gila. Sekalian aja, ajur atau mujur. Itu saja. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang. Salam Rahayu. Sebentar lagi tahun baru ya. Tapi ini ada komentar dari salah satu netizen. Namanya Endang Trisna, siapa ini? Panjang ini. Pak Ganjar, nampaknya ya. Nampaknya NU itu diduga mendukung dan memilih pasangan 01 dan 02. Kenapa tidak ke 03? Ayo Pak Ganjar berjuang lebih keras lagi merebut masa Nahdlatul Ulama, merebut warga NU. Mana tim kampanye yang bisa mendekati warga NU? Masih ada waktu 1 bulan untuk bisa merebut warga NU. Diduga yang beroperasi menggalang warga NU di Jatim dan Jateng adalah Cak Imin. Dan diduga ketua PBNU memilih ke pasangan 02. Ayo Pak Ganjar, gerak. Jangan sampai kehilangan warga NU. Sekian informasinya. Walaupun demikian, Ganjar masih tetap menang. Ganjar pasti menang. Bla 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 bla. Sebenarnya ya bisa dibilang apa yang dilakukan Ganjar saat ini itu apa ya? Kalau kalian tahu, kalian akan kasihan loh. Benar. Roda tim kampanye Ganjar. Coba Anda lihat. Berapa orang dalam yang terlibat? Siapa saja? Justru yang ngoncar namanya itu orang yang di luar konteks tim kampanye seperti Atikoh, istrinya Ganjar. Itu kemana-mana. Satu-satunya istri capres yang action kemana-mana ya cuman dia. Ya ini loh dukungan seorang istri kepada suami. Salah satunya tuh ini. Lainnya nggak ada siapa lainnya. Waktu hanya paling tidak 1 bulan. Tapi lihat survei. Kalau survei itu nggak bisa dipegang. Karena survei itu bisa saja bayaran. Dan dari dulu survei itu kontroversi dengan bayaran. Ya kan? Walau ada lembaga survei yang benar-benar valid. Jujur tuh ada. Tapi ada beberapa catatan. Dengan waktu yang bisa dibilang tidak terlalu panjang. Ada beberapa catatan yang harus bisa diperbaiki, harusnya. Dan harus diingat, satu-satunya calon yang tidak membayar masuk ke dalam capres-cawapres itu hanya Mahfud MD. Pencalonan gubernur, bupati, itu saja perlu uang banyak. Di Indonesia ini kenyataannya begitu, pencalonan gubernur. Agar misalkan Anda bisa dicalonkan jadi gubernur, jadi bupati oleh partai politik manapun, itu tidak sedikit modalnya, tidak sedikit. Dan kalau kita lihat tim dari Ganjar Mahfud ini, ada satu kelemahan. Itu tadi, seperti yang di awal tadi, kemana, siapa, Anda cek saja. Kok diam? Dan yang paling unik, yang paling beda dengan kemarin itu, pemilu kemarin, kok sepi ya? Soal dana capres-cawapres. Kalau kemarin agak ramai, tapi sekarang ini sepi. Pembahasan ini loh, berapa dana yang didapat dari siapa, itu sepi. Di televisi pun sepi. Tidak seperti Pilpres kemarin. Ada apa? Kelihatan tidak terlalu terbuka, beda dengan yang kemarin. Apakah ada yang dapat uang besar? Setelah putusan MK yang dihujat banyak orang kemarin itu, kan banyak di pemberitaan intimidasi, pelaporan A, B, C, D. Ini udah membuat banyak gerakan orang-orang yang dukung Ganjar tuh pada collab loh. Ada apa gitu loh. Ini bisa dibilang jalan yang berat, tapi bisa juga ringan. Tapi bisa gak bisa. Kedepannya, karena waktu yang nggak terlalu panjang.
Ada satu hal, debat. Debat capres, cawapres. Kalau kita melihat debat kemarin itu, Ganjar itu masih jaim, masih tidak full. Nggak bisa ke depannya, Ganjar harus tampil gila. Sekalian aja, ajur atau mujur. Itu saja. Kayak kemarin debat pertama itu, saat dia bertanya soal pelanggaran HAM, saat dijebak itu kenapa nggak balesin hal yang lain, soal HAM juga. Bisa sesungguhnya, tapi kenapa nggak mau debat di situ? Padahal kalau mau debat, dia yang menang. Dia yang menang. Jadi tanggung gitu loh. Jadi untuk ke depan, ini ada poin-poin yang harus diperhatikan. Timnya Ganjar tidak mampu memanfaatkan debat. Tidak mau memanfaatkan debat. Padahal debat capres cawapres itu sangat penting karena ditonton jutaan orang. Lebih penting daripada kesana kemari. Bener loh, itu bisa mempengaruhi survei. Jadi ya satu-satunya jalan, jangan menyepelekan debat ya kemarin itu. Saat debat cawapres itu. Mahfud MD saja itu persiapannya hanya menitan, tahu nggak? Dia tidak ada persiapan apapun. Paling nggak 10 menit, 15 menit. Kalau lainnya dipersiapkan betulan, berhari-hari bahkan. Itu suatu kesalahan loh. Jangan menyepelekan, sedangkan di sana itu mereka tuh menyiapkan berhari-hari 1001 cara mereka pakai, tahu nggak? Agar debatnya tuh menang. Kesalahan timnya Ganjar Mahfud itu menyepelekan debat. Harus ajur-ajuran ke depan. Kalau nggak berani ajur-ajurannya udah. Untuk satu-satunya cara untuk mendongkrak, karena waktunya nggak panjang, bermain canggih, bermain sikat apa saja pokoknya di debat. Jangan jaim, kembali ke jati diri, belak-belakan saja. Karena apa? Live di TV itu, walaupun sekarang ada YouTube, ada berbagai macam, tapi karena TV satu-satunya yang punya hak menyiarkan. Nah itu dia. Maka itu perannya tuh besar. Ada satu lagi, perbaiki tim kampanye tangan kanannya. Itu waduh, di sini saja ya. Ini basis daerah sini PDIP. Nggak ada loh yang namanya kampanye yang berbau PDIP di sini tuh, nggak ada anehnya. Aneh kan? Coba ada cerna itulah. Gitu loh. Maksimalkan di debat. Der-deran saja. Ajur atau mujur. Nggak tanggung gitu loh. Suasananya itu beda sama yang kemarin-kemarin daripada tahun ini. Walau berat, tapi itu salah satunya. Debat kok nggak dipersiapkan. Dipersiapkan cuma 10 menit, bayangin saja. Padahal yang diingat orang itu, jika tampil gila di debat, blak-blakan, itu akan dapat dan diingat orang banyak. Kalau terlalu jaim, tidak berani gila di televisi, ya orang nggak akan ingat. Tampil belak-belakan itu salah satu poin apa? Daya tarik diingat di otak orang. Ya itu saja pesan saya dari basis bawah. Wassalam.